Halo Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian, berjumpa lagi bersama saya di channel ini. Pada video kali ini saya coba untuk menampilkan panduan penggunaan aplikasi rapor SP untuk administrator. Baik Bapak Ibu, langsung saja. Yang pertama mari kita buka dulu aplikasi rapor SP. Ya, untuk membukanya silakan gunakan browser, bisa menggunakan Google Chrome atau bisa menggunakan Microsoft Edge. Nah, kemudian tidak direkomendasikan untuk menggunakan Firefox ya. Jadi eh, kita coba buka gunakan Google Chrome ya, buka Google Chrome kemudian ketikkan di sini localhost. Nah, ini kalau memanggilnya di server kita gunakan localhost 27252. Tapi kalau melakukan aksesnya di sisi klien, ini silakan dipanggil IP-nya IP server 27252. Oke. Nah, ini adalah tampilan awal dari aplikasi Rapor SP. Nah, untuk login pertama kali sebagai admin, ya, silakan ketikkan username-nya administrator, password-nya juga administrator. Nah, kemudian klik sign in. Ya. Nah, di sini ada beberapa fitur. Ya, jika lupa password, silakan gunakan lupa password. Jika ingin menampilkan passwordnya juga bisa gunakan show password. Nah, terkait dengan panduan dari penggunaan aplikasi ini, di sini ada panduan, ya, panduan rapor SP. Silakan disimak dulu panduannya sebelum menggunakan aplikasi rapor SP ini. Oke, kita langsung saja. Kita login sebagai admin, klik sign in. Nah, ini adalah tampilan awal dari admin. Kita coba lihat dulu di bagian dashboard. Di bagian dashboard di sini ada beberapa fitur. Yang pertama ini adalah eh, video panduan dan informasi seputar rapor SP. Silakan bisa gunakan eh, link ini untuk mengunjungi. Kemudian di sini ada fitur yang digunakan adalah fitur apakah guru menginputkan nilai dari nilai sumatif atau guru hanya menginputkan nilai akhir. Maka di sini admin dapat melakukan penggantian, ya misalnya klik ganti fitur, ya. Maka nanti ketika seperti ini, ya, yang aktif adalah nilai rapot hanya nilai akhir saja, berarti guru-guru nanti menginputnya nilai akhir saja. Sebaliknya, ya, jika di switch lagi, nah input nilai rapot dari nilai sumatif berarti guru akan menginputkan nilai rapot dimulai dari nilai sumatif dan seterusnya. Nah, bagaimana proses inputnya nanti ada di bagian guru. Nah, sebelum guru bekerja, ya, di sini Bapak Ibu admin silakan dilakukan dulu beberapa setting. Kemudian di sini juga ada fitur input nilai oleh guru dan wali, ini statusnya dibuka. Kalau kita mau tutup, artinya guru tidak lagi diizinkan untuk input nilai, maka di sini statusnya ditutup. Kalau dibuka, ini statusnya adalah dibuka. Nah, ini adalah fitur-fitur di aplikasi Rapor SP. Nah, kemudian ada beberapa tampilan juga di sini, ada video panduan untuk membantu Bapak Ibu agar dapat menggunakan aplikasi ini dengan baik. Silakan disimak videonya sebelum Bapak Ibu mengerjakan. Selanjutnya di sini ada fitur pengguna, ya, pengguna yang sedang online itu berapa, jumlah usernya berapa. Nah, ini di dashboard. Nah, berikutnya di sini juga ada link grup Telegram. Silakan bergabung di grup Telegram untuk komunikasi dengan teman-teman pengguna raport SP sehingga bisa sharing bersama, melihat perkembangan dan mengikuti segala permasalahan yang ada untuk mendapatkan solusi dari teman-teman pengguna rapor SP. Nah, berikutnya adalah di setting web service. Ya. Jadi ini tujuannya adalah untuk menghubungkan rapor SP ini dengan Dapodik. Nah, langkah yang harus dilakukan untuk menghubungkan, ya,
pastikan bahwa di Dapodik datanya sudah diinput, kemudian sudah dibuatkan web service-nya. Nah, berikut adalah langkahnya. Nah, ini adalah satu contohnya ketika komputer server raport SP jadi satu dengan komputer server Dapodik. Ya, oke, langsung saja ya kita coba akses dulu Dapodiknya. Saya coba akses Dapodik. Ya, pastikan bahwa Dapodiknya udah versi terbaru ya. Kemudian di Dapodik, di bagian Dapodik, di bagian pengaturan ya, di bagian pengaturan, menu pengaturan ada web service. Ya, silakan di sini di setting dulu web service-nya. Oke, klik tambah, isikan nama aplikasinya, kemudian IP address-nya. Ini adalah diisi dengan IP address dari server raport. Nah, kalau misalnya di sini berada pada satu server, maka IP address-nya ini adalah localhost. Kemudian key-nya ini otomatis dibuat oleh Dapodik. Kalau sudah, klik simpan. Nah, berikutnya bisa disalin tokennya. Ya, silakan disalin, Ctrl C. Nah, selanjutnya di sini di aplikasi raport SP, silakan diedit. Nah, kemudian isi nama aplikasinya sama dengan ini, raport SP. Kemudian alamat server raport SP, ini karena berada pada satu server localhost, tapi kalau beda server silakan diisi dengan IP dari server raport SP. Yang nanti isinya ini sama dengan IP yang dibuat di sini. Kalau localhost berarti localhost. Oke, lanjut. IP server Dapodik, ini adalah alamat server Dapodik. Karena berada satu server, ya localhost. Kemudian key web service-nya, ini silakan diganti dengan ini. Key-nya ini yang disalin tadi, saya ulang. Salin, Ctrl C. Kemudian di sini silakan paste. Ya. Nah, kemudian NPSN, silakan gunakan NPSN yang sesuai. Ya. NPSN Dapodik, ini NPSN-nya. Ini contoh saja. Kalau sudah, simpan. Oke. Nah, selanjutnya silakan dites dulu koneksinya. Apakah sudah berhasil atau belum dengan klik tes koneksi. Oke, berhasil. Nah, jika masih ada permasalahan, silakan diperbaiki isiannya. Pastikan sesuai dengan isian yang sudah dibuat di Dapodik. Oke, berikutnya setelah lakukan setting web service dan sudah terkoneksi, langkah berikutnya adalah ambil data Dapodik. Nah, diambil data Dapodik, silakan diambil datanya dari awal. Oke, lanjut ke tahapan berikutnya, data sekolah. Lanjut ke tahapan berikutnya. Ya, silakan diambil dari atas ke bawah secara urut. Oke. Nah, kalau sudah semua diambil, ya, kalau sudah semua diambil, langkah berikutnya kita keluar dulu. Silakan klik di usernya di sini, administrator, kemudian klik logout. Oke, sekarang login kembali dengan user administrator, sign in. Nah, maka di sini akan muncul nama sekolahnya yang sudah diambil. Oke, jadi pengambilan data Dapodik sudah dilakukan. Nah, kalau nanti ada perubahan lagi data di Dapodik, silakan diambil lagi menggunakan menu ini. Nah, kalau sudah, langkah berikutnya adalah data user. Jadi data user ini tujuannya adalah untuk membuatkan user, ya, baik administrator, guru maupun siswa. Nah, caranya bisa menambahkan satu persatu dengan klik tambah, kemudian pilih jenisnya, apakah administrator,
apakah guru. Nah, kalau guru silakan pilih namanya, kemudian apa username dan passwordnya, nama lengkapnya, dan emailnya. Ya, silakan klik simpan kalau sudah. Demikian juga untuk siswa, pilih siswanya, kemudian username-nya apa, passwordnya apa, nama lengkapnya siapa, dan emailnya berapa. Nah, itu. Nah, ini bisa dibuat satu per satu. Nah, berikutnya, ya, kalau tidak mau membuat satu per satu, kita juga bisa generate. Ya. Dengan klik generate user otomatis, klik, maka di sini akan dibuatkan user secara otomatis. Ya. Silakan dicek di sini. Semua user dibuatkan. Kemudian passwordnya dibuat standar, sama semuanya. Baik untuk guru maupun untuk siswa. Ya. Kalau yang sudah punya NIP, gurunya itu adalah username-nya adalah NIP-nya sendiri, kalau siswa adalah NISN. Sedangkan passwordnya itu adalah errapor KM 123456. Nanti silakan bisa diubah oleh masing-masing pengguna. Kalau sudah oke. Nah, ini data guru, data siswa itu sudah semuanya punya user. Nah, kemudian di fitur user ini juga bisa dilakukan, ya. Ini ada status edit. Tujuannya adalah ketika diaktifkan, nanti user, ya, ini statusnya status edit aktif. Artinya semua user itu bisa melakukan edit datanya sendiri, termasuk juga siswa bisa melakukan edit data sendiri. Nah, kemudian eh, selain itu, di sini juga bisa dilakukan, ya, edit user, per user, hapus user, reset password, nonaktifkan user. Jadi ini bisa juga dilakukan per siswa maupun per guru. Nah, itu data user, ya. Nah, namun untuk yang dicontoh ini yang adalah data yang ditampilkan adalah data dummy, jadi data acak sembarangan yang menyerupai dengan data aslinya. Jadi tidak menggunakan data real sekolah atau data real siswa. Oke, lanjut. Ya, kalau sudah data user, langkah berikutnya yang dilakukan oleh admin adalah klik data master dapodik. Nah, kemudian klik data sekolah. Nah, ini adalah contoh data sekolah, ya. Jadi datanya ini juga merupakan data dummy, ya, agar sesuai saja. Nah, kemudian di sini yang dilakukan adalah update data Capset. Nah, jadi update data Capset di sini tujuannya untuk menyesuaikan data kepala sekolah, nama kepala sekolah serta gelarnya, ya, serta NIP-nya yang untuk sekolah tersebut. Nah, kemudian kalau sudah data guru. Nah, ini adalah contoh data guru. Nah, data guru yang ditampilkan di sini juga merupakan data dummy, ya, data acak, data sembarangan. Nah, sebagai contoh aja untuk aplikasi ini. Ya, nanti silakan disesuaikan. Yang dilakukan oleh admin adalah melakukan edit gelar guru. Nah, klik edit gelar guru. Nah, kemudian di sini silakan dilengkapi gelar depan, gelar belakang masing-masing guru, serta NIP atau NIY, ya, nomor induk yayasan atau nomor induk eh, NIP yang akan ditampilkan di raport. Nanti silakan disesuaikan. Kalau menggunakan NIY, nanti NIY yang dipasang. Kalau menggunakan NIP, NIP. Nah, di sini adalah contoh, ya. Ini contoh data dummy juga yang diberikan. Nah, silakan dilengkapi data gelarnya. Jadi fokuskan di sini yang diedit itu adalah untuk wali kelas karena nanti gelar dan NIP-nya nanti tampil untuk wali kelas saja. Simpan. Nah, pastikan ini sudah. Nah, kemudian data siswa. Nah, data siswa juga di sini, ya, silakan dilengkapi nanti, diedit. Jadi ini juga contoh data, ya. Datanya merupakan data dummy. Nah, ini sebagai contoh saja. Nah, kalau untuk melakukan edit, silakan diklik edit per siswa. Nah, kemudian silakan diedit data-data yang tidak ada di Dapodik. Nah, ini data-data yang data pelengkap ini tidak tersedia di Dapodik, silakan dilengkapi di Eraport. Jadi karena di Dapodiknya tidak ada, silakan dilengkapi di Eraport. Nah, jangan lupa untuk menyimpan. Nah, kalau untuk data-data yang sudah tersedia di Dapodik, silakan diperbaikinya di Dapodik.
Kemudian data kelas. Ya. Data kelas, di sini ada data kelas. Ya. Nah, ini. Kemudian data kelas lintas minat dan kelompok mapel. Ini untuk SMA yang ada lintas minatnya. Kemudian ada mata pelajaran pilihan juga untuk kurikulum Merdeka kelas 11. Nah, silakan nanti akan tampil di sini. Semuanya bersumber dari Dapodik. Nah, kelas ekskul ini juga kelompok ekskul nanti akan tampil di sini. Selanjutnya mata pelajaran. Ya. Nah, ini adalah nama-nama mata pelajaran yang diambil dari pembelajaran di Dapodik. Ya, sumbernya dari pembelajaran Dapodik. Nah, langkah yang harus dilakukan di sini adalah admin wajib melakukan eh, atau pengisian nama singkat. Ya. Klik edit nama singkat. Jadi, silakan diberikan nama singkat. Jadi nama singkat di sini adalah maksimal 20 karakter, tidak boleh lebih, dan tujuannya ini adalah untuk mengisi header dari eh, legger. Ya, kalau ini kosong, maka leggernya nanti tidak akan tampil nama mata pelajaran. Ya, ini contoh aja ya, bahasa Indonesia misalnya been, ya, bahasa Inggris misalnya ing. Nah, kalau sudah, klik simpan. Ya. Nah, jadi data mata pelajaran sudah diisi nama singkatnya. Kemudian data pembelajaran. Nah, data pembelajaran ini sumbernya dari Dapodik. Kalau ada kesalahan, silakan bisa dihapus. Ya, silakan dihapus. Kalau ada perbaikan, silakan perbaiki di Dapodik. Kemudian silakan diambil lagi. Nah, ini adalah data-data guru yang mengajar di kelas mana, mata pelajaran apa, ini semuanya ada di sini. Kemudian data ekstrakurikuler, ini adalah daftar ekstra yang eh, diambil dari Dapodik. Silakan dilengkapi di Dapodik. Pastikan di Dapodik isiannya sudah benar sampai tab sekolah ekstrakurikuler sehingga tampil di sini. Kalau sudah tampil di sini, maka nanti bisa diberikan penilaian. Nah, itu adalah referensi data master Dapodik. Berikutnya, ada referensi data lokal. Ya, artinya referensi ini berfungsi untuk memberikan referensi yang berlaku pada raport saja. Jadi tidak akan mempengaruhi data Dapodik. Yang pertama ada kelompok mapel. Ya. Nah, kelompok mapel di sini itu adalah tujuannya untuk memberikan nama-nama kelompok. Ya, sebagai contoh misalnya di SMA, nanti kalau di kelas 10 itu tidak ada pengelompokan mapel, demikian juga SMP, SD tidak ada pengelompokan mapel. Nah, kalau yang di kurikulum 13 itu ada kelompok A, kelompok B. Ya, di SMA ada kelompok A, kelompok B, kelompok C. Kalau yang SMK ada muatan sekolah, muatan nasional, ya, muatan kejuruan. Nah, itu nama-nama kelompoknya dibuat di sini. Nah, saya contohkan misalnya untuk yang dua bagian ini itu untuk nanti untuk kelas 11 ya, untuk kelas 11 kelompok umum dan kelompok mapel peminatan. Nah, sedangkan ini misalnya nama kelompoknya kelompok A, ya silakan disesuaikan. Ya. Nah, misalnya ini yang kita gunakan, jadi ini kita gunakan untuk kurikulum 13, sedangkan ini kita gunakan untuk kurikulum Merdeka. Nah, kalau yang tidak digunakan silakan dinonaktifkan saja, klik simpan. Nah, nanti ini tujuannya untuk memberikan nama-nama kelompok. Kemudian guru lokal. Jika ada guru yang tidak terdaftar di Dapodik tetapi real mengajar, maka silakan bisa ditambahkan di aplikasi ini dengan klik tambah guru lokal. Nah, silakan diisi namanya, kemudian gelarnya misalnya, ini contoh. Nah, ini kalau ada, kalau tidak ada dikosongkan saja. Jenisnya, ya, kemudian
tempat lahirnya, tanggal lahir, silakan dilengkapi, jenis kelamin, alamat. Ya. Nah, kalau tidak ada datanya, jangan menggunakan tanda strip, dikosongkan saja. Klik proses. Oke, jadi sudah. Nah, ini kalau sudah ada daftarnya di sini, maka dia bisa diberikan untuk mengajar. Nah, berikutnya adalah mata pelajaran lokal. Mata pelajaran lokal ini adalah nama-nama mata pelajaran yang tidak ada di Dapodik, dalam artian tidak ada pembelajarannya di Dapodik, tetapi diajarkan di sekolah, maka silakan ditambahkan di sini. Nah, klik tambah, tambah mapel lokal, kemudian silakan pilih nama mapelnya. Di sini nama mapelnya ada 5 ribuan data. Ya. Misalnya untuk di SMA ada ilmu pengetahuan alam atau IPA. Nah, kodenya akan mengambil dari kode mapel itu sendiri. Kemudian nama ringkasnya, misalnya ini, ya, proses. Kita tambahkan lagi mapel yang lainnya, misalnya ilmu pengetahuan sosial. Nah, kalau masih ada tambahan mata pelajaran yang lainnya, silakan ditambahkan. Dan setelah mata pelajaran ditambahkan di sini tidak dapat dihapus, karena ini adalah sebagai referensi, tidak perlu dihapus. Kalau memang tidak digunakan, maka tidak perlu dipilih. Nah, jadi ini penambahan-penambahan mata pelajaran yang nanti berlaku di lokal. Nah, bisa lagi tambahkan untuk mata pelajaran yang lainnya. Oke, berikutnya ubah data mengajar. Nah, jika ingin menambahkan pembelajaran, ya, klik tambah pembelajaran. Ya, misalnya ada pembelajaran yang tidak ada di Dapodik, tetapi pembelajaran berlaku di sekolah saja. Silakan klik tambahkan di sini. Misalnya kelas 10, ya, mata pelajaran apa yang mau ditambahkan yang tidak ada di Dapodik, atau misalnya ingin menambahkan mata pelajaran sesuai dengan yang sudah ditambahkan tadi, mata pelajaran lokal, gurunya siapa, ya, ini bisa ditambahkan. Nah, kalau tidak, nah di sini juga bisa dicek pembelajaran untuk masing-masing mapel. Nah, jika mau diubah datanya, misalnya guru bahasa, ya ini misalnya ada kesalahan, ya di Dapodik didaftarkan ini, misalnya mau diubah, sekarang yang mengajar adalah si ini, misalnya bisa simpan seperti itu. Demikian juga untuk wali kelas. Data wali kelas ini bisa diubah. Ya, silakan bisa diubah ini namanya siapa yang menjadi wali kelas. Silakan disesuaikan. Contoh yang data-data yang ditampilkan di sini sekali lagi itu adalah data-data dummy, data fiktif ya, yang menyerupai dengan data aslinya. Sehingga memudahkan nanti Bapak Ibu pengguna um, menggunakan aplikasi ini. Oke, selanjutnya ada gabung mapel. Nah, gabung mapel ini dipergunakan untuk di jenjang SMA. Ya, untuk di jenjang SMA. Nah, karena pembelajaran di jenjang SMA itu adalah pembelajarannya fisika, kimia, biologi untuk IPA, geografi, sosiologi, ekonomi, eh, dan sejarah, ya, itu untuk IPS. Nah, agar outputnya nanti bisa menjadi IPA atau IPS, walaupun pembelajaran yang dibuat adalah terinci seperti fisika, kimia, biologi, sementara outputnya menjadi IPA, maka di sini perlu proses gabung mapel. Nah, caranya klik gabung output mapel, artinya mapel apa yang akan digabungkan, misalnya biologi, digabungkan menjadi mata pelajaran IPA pada kelas 10 proses. Kemudian tambahkan lagi, misalnya fisika, ini menjadi IPA di kelas 10 proses, dan seterusnya. Ya, demikian juga untuk mata pelajaran yang lainnya. Ya, silakan dilengkapi ya semua mata pelajaran. Dan pastikan ini dikerjakan sebelum nanti Bapak Ibu guru bekerja.
Nah, jadi ini sudah ya. Jadi biologi, fisika, kimia digabungkan outputnya menjadi IPA, geografi, sejarah, sosiologi, ekonomi outputnya menjadi IPS. Nah, jika ini sudah dilakukan, maka nanti guru mata pelajaran kalau menggunakan fitur nilai dari Sumatip, maka nanti masing-masing guru mapel ini nanti akan menginput nilainya, maka otomatis sistem akan menggabungkan menjadi IPA atau IPS. Tetapi kalau misalnya sekolah menetapkan menggunakan fitur nilai akhir, maka salah satu dari guru ini, misalnya biologi, fisika, kimia, itu salah satunya yang menginput mata pelajaran IPA. Demikian juga untuk 4 mata pelajaran IPS, salah satu untuk menginput IPS kalau menggunakan fitur nilai akhir. Nah, itu perbedaannya. Kalau menggunakan fitur nilai dari Sumatip, maka masing-masing guru yang memprosesnya. Nah, ini untuk gabung mapel. Selanjutnya ada mapping mapel raport. Nah, mapping mapel raport, ya, di sini adalah untuk memetakan, misalnya untuk kurikulum Merdeka, kelas 10. Nah, ini adalah nama-nama mata pelajarannya. Mata pelajaran apa yang akan tampil di raport nanti dipetakan. Ya, kalau untuk kelas 10 itu umum semuanya. Nah, kemudian yang dipetakan di sini sekali lagi adalah mata pelajaran yang tampil di raport. Ini adalah nama mata pelajarannya, ini adalah nomor urutnya. Nah, misalnya ini nomor 1, pendidikan Pancasila. Ini yang tampil di raport adalah pendidikan Pancasila. Nomor 2. Kemudian kalau proyek profil ini tidak, ya tidak perlu. Kemudian bahasa Indonesia, nah, silakan nanti disesuaikan. Bahasa Inggris, matematika, ini matematika adalah matematika saja. Ya. Nah, kemudian nanti ini adalah IPA, ya. Ini IPS, ini biasanya outputnya di raport ini ilmu pengetahuan alam, titik 2, ilmu pengetahuan sosial. Nah, kemudian kalau yang mata pelajarannya ini masing-masing tidak perlu di mapping karena tidak akan tampil di raport. Ya, ini contoh. Ya. Oke, ini contohnya untuk kurikulum Merdeka. Kemudian misalnya untuk program bahasa yang kelas 11, ini yang kurikulum 2013. Ini kelompoknya ada kelompok umum A, ini kelompok C, minatan, kelompok B, kelompok A. Ya, silakan disesuaikan nanti. Kemudian di sini nomor urutnya. Oke. Nah, ini contohnya. Ya, contoh pengisiannya dan seterusnya silakan nanti disesuaikan ya, untuk mengelompokkan nama mata pelajaran di output raportnya. Selanjutnya logo sekolah dan Pemda. Nah, jadi eh, jika sekolah ingin mengganti logo sekolah dan Pemda untuk ditampilkan di halaman depan raport, nanti silakan gunakan ini. Nah, ini logo Pemdanya, klik ubah, pilih logonya, pastikan logonya dimuat sesuai dengan ketentuan. Misalnya ini logo Pemda. Ya, kemudian logo sekolah, ubah. Nah, pastikan perbandingannya sekali lagi adalah 1:1, formatnya PNG. Ya. Nah, kemudian di sini adalah tanda tangan dan stempel Kepsek. Jika ingin menampilkan raportnya diisi dengan tanda tangan, maka silakan diupload tanda tangan dan stempel di sini ya. Sesuai dengan ketentuan, ya sudah ada ketentuannya, silakan diikuti.
Ini contohnya. Nah, ini ya. Nah, demikian juga untuk tanda tangan wali, ya, wali kelas, silakan diisi. Ya, jika ingin menambahkan tanda tangan untuk wali kelas, silakan dipilih tanda tangan wali kelasnya. Ya, ini contohnya. Ya. Oke, itu sudah. Ya. Nah, kalau ini sudah, langkah berikutnya adalah foto siswa. Jadi, kalau ingin menampilkan foto siswa, jadi silakan diupload foto siswanya satu persatu. Nah, fotonya bisa diupload oleh admin juga di sini. Ya, klik ubah, pilih foto yang sesuai dengan anak tersebut. Fotonya harus JPG. Ya, ini contoh aja ya. Upload. Nah, ini contoh tampilan fotonya. Kemudian tanggal rapor. Ya, tanggal rapor silakan ditambahkan. Nah, pada tanggal rapor ini nanti ada beberapa setting yang harus dilakukan. Tanggal berapa rapor dibagikan. Nah, ini contoh semester keberapa, tempat TTD ya, itu yang nanti di mana ditandatangani ya. Nah, kemudian di sini ada setting juga tulisan kepala sekolah. Ya, misalnya kalau ingin diganti menjadi PLT kepala sekolah, ya, ini bisa diganti tulisannya di sini atau kepala sekolah saja. eh, Kalau misalnya nanti status kepala sekolahnya masih PLT, bisa diganti di sini. Tulisannya PLT kepala sekolah. Ini adalah tracknya. Kemudian tulisan NIP ya. Nah, kepala sekolah kalau punya kalau NIP ya tampilkan NIP, tapi kalau misalnya yayasan ya sekolah yang swasta bisa di sini yang ditampilkan adalah NIY. Jadi tampilannya bukan NIP tetapi NIY. Atau mungkin nanti punya induk nomor induk sendiri apa namanya silakan bisa diganti. Demikian juga untuk wali kelas. Ya, ini contoh pakai NIY. Nah, kemudian tanda tangan validasi. Nah, artinya di sini kalau diisi, artinya nanti jika ada halaman kosong, dicetak raport, jika ada halaman kosong, maka akan ada tanda tangan wali kelas. Jika tanpa validasi, maka halaman-halaman kosong walaupun masih longgar, nanti tidak ada tanda tangan validasi wali kelas. Jadi di sini disetting. Ya. Nah, kalau sudah disimpan. Nah, ini bentuk tampilan tanda tangannya wali kelas. Ini adalah kepala sekolah. Nah, sekali lagi data yang ditampilkan di sini adalah sekali lagi data dummy. Oke. Nah, demikian untuk setting referensi lokal. Selanjutnya, yang perlu juga dilakukan oleh admin adalah setting referensi P5. Jadi untuk proyek profil pelajar Pancasila, admin harus menyiapkan referensinya di sini. Yang pertama, target capaian profil. Ya, silakan dicek dulu. Di sini adalah ada referensi profil pelajar Pancasila, elemen, dimensi, subelemen, dan target capaian pada akhir fase. Sini sudah ada referensinya. Kalau yang belum ada referensi, misalnya versi F belum ada referensinya, silakan ditambahkan. Ini sumbernya adalah dari BSKAP. Nah, silakan dicek saja. Nah, selanjutnya data project. Nah, data project ya, ini adalah nama-nama project yang dibuat di sekolah silakan ditambahkan di sini dulu. Misalnya kita ngambil tema gaya hidup berkelanjutan. Fasenya fase E. Apa saja proyek-proyek yang dikembangkan silakan ditambahkan di sini. Klik tambah. Nah, misalkan sekali lagi untuk tema ini fase E kita tambahkan proyeknya. Nomor proyek misalnya yang pertama, nama proyeknya apa? Nah, contohnya misalnya, oke. Nah, nama proyeknya misalnya ya mengenal dan merawat keberagaman agama misalnya. Deskripsinya silakan diketikkan deskripsi dari proyek ini yang nanti akan tampil. Nah, ini nama proyek, ini nomor proyek, nomor aja ya.
kemudian nama project, kemudian deskripsi dari project itu yang nanti akan tampil. Nah, ini adalah contoh dari cetak rapor project. Nanti yang akan ditampilkan di halaman depan di sini, di halaman depan ini adalah judul projectnya, ini nomor projectnya yang nanti akan tampil, kemudian di sini adalah deskripsinya. Nah, setiap project nanti mengembangkan ada dimensi, elemen, subelemen. Ya. Nah, ini settingnya di sini seperti ini. Oke, kalau sudah proses. Nah, selanjutnya untuk project ini pilih cek capaian project. Jadi klik tambah capaian. Jadi apa saja yang menjadi target untuk dikembangkan di project tersebut. Dimensi apa? Ya misalkan dimensi ini, elemen, subelemen apa? Ya silakan diklik ditambahkan, tambahkan. Ini sesuai dengan modul projectnya. Apa saja yang dikembangkan, dimensi apa? Ya, kalau misalnya dimensi mandiri, elemen ini, subelemen ini, target capaiannya ini, ya silakan ditambahkan. Dan seterusnya. Silakan sesuaikan dengan projectnya masing-masing. Klik kembali. Nah, dan inilah data dimensi elemen subelemen yang dikembangkan di proyek tersebut. Kalau ada salah silakan dihapus, tapi kalau ada kurang silakan ditambahkan. Nanti ini admin melakukan setting ini dulu, sehingga nanti guru yang bertugas sebagai koordinator proyek nanti tinggal melakukan input nilai saja, tidak perlu lagi menyiapkan referensi ini. Oke, kalau sudah close. Nah, demikian juga untuk proyek berikutnya. Misalnya, kalau masih ada tema proyek ini, silakan ditambahkan untuk fase ini apa saja, silakan ditambahkan dan seterusnya. Yaitu, nah, ini cara menambahkan proyek. Ya, misalkan lagi satu, misalnya kearifan lokal, tambah. Misalnya, ini saya tulis proyek yang kedua. Nah, misalkan contohnya ini, proses, kemudian klik capaian profil, jadi apa yang menjadi target capaian yang dikembangkan, profil dimensi elemen subelemen yang dikembangkan di sini, klik tambahkan, silakan dipilih dimensi elemen subelemennya. Misalnya ini, kemudian berkepentingan global, misalnya ada bergotong royongnya, misalnya, nah, silakan dipilih, disesuaikan. Nah, kalau sudah, klik kembali. Nah, jadi ini daftar dimensi elemen subelemen yang dikembangkan untuk proyek tersebut. Nah, nanti kalau ini sudah diisi, maka guru nanti bisa memberikan penilaian. Nah, demikian juga kalau misalnya ada proyek yang lain, silakan ditambahkan. Ya, saya contohkan lagi. Ya, misalkan ini proyek yang ketiga yang mau dikembangkan, proses. Kemudian pilih lagi capaian profil yang dikembangkan di proyek tersebut, tambah. Nah, silakan ditentukan. Kalau sudah close ya. Nah, jadi ini ya. Nah, itu cara menambahkan data projectnya. Jadi admin harus melakukan dulu referensinya ini ditambahkan di sini. Selanjutnya, klik kelompok project. Nah, pada kelompok project ini admin menyusun kelompok-kelompok siswa yang mengambil project tersebut. Nah, jadi satu kelompok difasilitasi oleh seorang koordinator, ya. Klik tambah kelompok, misalnya ini saya pakai kelompok 10, ya, tingkat 10, fasenya fase E. Nah, siapa sebagai koordinator project?
yang nanti bertugas untuk menginput nilainya. Jadi sekali lagi yang ditugaskan di koordinator proyek ini akan menginput nilai untuk kelompok tersebut. Ya, proses. Nah, selanjutnya kalau ada lagi tambah lagi misalnya ya nama kelompoknya silakan disesuaikan proses dan seterusnya. Nah, sekarang di tiap kelompok siapa saja anggota kelompok ini yang difasilitasi oleh ini. Ya, misalnya data anggotanya, siapa data anggotanya, misalnya kelompok satu, tambah anggota, misalnya anggotanya dari kelas mana, kalau dari kelas 11, silakan dipilih siapa-siapa saja. Kalau semua siswa di 11 menjadi anggota kelompok, klik tambahkan semua anggota. Maka ketika kembali, inilah data anggotanya. Jika ada lagi dari kelas lain misalnya, silakan diambil, klik tambahkan kalau satu persatu, kalau tambahkan semua, kalau semua siswa. Oke, itu. Jadi ini data anggota. Demikian juga untuk kelompok 2, pilih. Nah, ini kelompoknya siapa aja anggotanya. Nah, misalnya saya ambil ini. Jadi ini anggota kelompok 2 yang berasal dari kelas 12. Oke. Nah, setelah membuat data kelompoknya, selanjutnya ditentukan data project. Nah, misalnya 10 kelompok 1 ini mengambil project apa saja. Klik tambah project. Nah, maka di sini akan ditampilkan semua data project yang dikembangkan di sekolah. Nah, artinya untuk kelompok itu, dia mengambil proyek yang mana saja, misalnya proyek ini. Kalau sama ketiga-tiga proyeknya, silakan dipilih juga. Nah, misalnya ini ketiga proyeknya adalah sama diisi oleh kelompok tersebut. Nah, itu ketika kembali berarti ini siswa ini akan mengambil kelompok proyek ini. Demikian juga untuk kelompok 2, klik data project, silakan tambahkan, silakan dipilih proyek mana aja yang diambil oleh kelompok tersebut. Nah, jika sama, silakan dipilih semuanya. Jika berbeda, silakan dibuatkan lagi kelompoknya. Demikian seterusnya. Oke, terus, nah, jadi sampai di sana prosesnya untuk referensi yang dikembangkan oleh admin sebelum Bapak Ibu guru bekerja. Jadi pekerjaan-pekerjaan ini harus diselesaikan dulu oleh admin. Kalau sudah selesai, barulah nanti Bapak Ibu guru bisa bekerja. Oke, nah jadi itu untuk di bagian admin. Baik, demikian video untuk panduan dari sisi admin. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa untuk like, komen, dan share video ini pada teman-teman yang lain agar bisa memberikan manfaat untuk kita semua. Dukung terus channel ini dengan subscribe untuk bisa lebih berkembang lagi. Terima kasih, salam dan bahagia.